Assalamualaikum Bapak-bapak. Assalamualaikum Bapak-bapak. Oke, Assalamualaikum Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari dan adik-adik semua. Insya Allah webinar ini akan kita mulai 10 menit lagi sambil menunggu dari peserta yang lain yang akan hadir.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung, serta kami ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, mahasiswa, sahabat Lipo, peserta webinar pada hari ini, di mana saja kita semua berada. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena pada hari ini dengan rahmatnya dan karunia-Nya kita dapat bertemu di sini di kegiatan webinar kita pada hari ini. Tak lupa, salawat dan salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Senang kali rasanya pada hari ini saya, Pak Yudi Sristo, akan menjadi moderator pada webinar Laboratorium IPA hari ini yang berjudul Grafo Bisnis, Rahasia di Balik Tulisan dan Tanda Tangan, yang akan dibawakan langsung oleh kreator dari Grafo Bisnis, Bapak Yosandi. Untuk kenyamanan dan kelancaran acara, maka ada beberapa peraturan yang akan kami berikan. Pertama, kami mohon maaf apabila speaker peserta akan kami matikan selama acara berlangsung, kecuali mungkin pas waktu sesi tanya jawab. Yang kedua, link untuk kehadiran akan kami berikan di kolom chat pas sesi tanya jawab berlangsung. Dan yang ketiga, sertifikat akan kami kirimkan insya Allah paling lambat seminggu setelah acara webinar ini selesai. Webinar ini akan terbagi menjadi beberapa sesi. Sesi pertama adalah sesi pembukaan yang sedang berlangsung saat ini. Sesi kedua, penyampaian materi oleh Bapak Yosandi. Sesi tiga, tanya jawab, sekaligus menganalisis tulisan tangan dan tanda tangan yang sebelumnya sudah diberikan oleh sebagian peserta, dan sesi keempat penutup. Baik, segera kita masuk ke sesi kedua, yaitu penyampaian materi. Sebelumnya, saya izinkan untuk membacakan CV dari beliau. Beliau, Bapak Yosandi, adalah Transformation of Life and Business Coach, Professional and Writing Analyst, Hypnotherapist, Motivation Trainer, Certified and Writing Analyst, and Certified Graphologist. Pak Yosandi juga merupakan penulis buku. Sudah ada beberapa buku yang beliau hasilkan. Yang pertama adalah You Are the Real Personal Success, Rahasia Kaya Raya, Set Itu Kaya, Kaya dan Grafo Selling, Dahsyatnya Tulisan Tangan, Grafology for Recruitment. Pak Yosandi juga tampil dan mengisi di berbagai media cetak dan elektronik yang ada di Indonesia. Selain itu jelas beliau memberikan training di berbagai perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Alhamdulillah hari ini Pak Yosandi sudah hadir bersama kita. Assalamualaikum Pak Yosandi. Waalaikumsalam Pak Wahyudi. Alhamdulillah. Sebelumnya kami sangat terima kasih karena Pak Yosandi mau berbagi bersama kita di webinar IPO kali ini di acara padatnya. Saya yakin padat sekali sesi Pak Yosandi dan mau bergabung di sini. Pak, Grafo Bisnis, mungkin dari sebagian kita mungkin ada yang kurang familiar itu. Tapi ini bukan magic itu Pak ya, bukan magic atau sihir itu bukan Pak ya? Bukan Pak. Oke, baik. Baik Pak Yosandi, silakan Pak. Langsung aja saya berikan kepada Pak Yosandi untuk menyampaikan materinya sekitar lebih kurang 1 jam. Silakan Pak Yosandi. Baik Pak Wahyudi, terima kasih. Selamat pagi Bapak-bapak, rekan-rekan mahasiswa. Terima kasih atas undangan dari UII untuk sharing tentang Grafo atau Grafo Bisnis ya. Sebentar saya tayangin dulu slide-nya ya Pak. Bapak-bapak, rekan-rekan, sebentar. Sebentar.
Baik, di layar sudah keluar untuk apa slide-nya? Ada ya? Sudah keluar, Pak. Sudah keluar, Pak Baik, baik. Eswadi. Baik. Jadi hari ini kita akan sama-sama sharing mengenai grafo bisnis, apa itu grafo dan apa itu grafo bisnis. Tadi udah sekilas disampaikan Pak Wahyudi, ini beberapa latar dari saya gitu ya. Yang ingin join di Telegram boleh, mau ke WhatsApp juga boleh. Nah, ini beberapa pengalaman dari tahun 91 sampai 2015 saya masih jadi praktisi sebagai human resource. Setelah akhirnya mandiri untuk jadi trainer di bidang grafo. Jadi itu total dari 91 itu semuanya bergerak di bidang sumber daya manusia, atau dulu istilahnya personalia. Nah, tadi Pak Wahyudi juga udah cerita, ini beberapa buku yang saya tulis. Jadi untuk tema grafo termasuk yang temanya terbanyak di Indonesia, mungkin terbanyak di dunia juga ya untuk temanya ya. Ada yang untuk investasi, ada yang untuk marketing, ada yang untuk rekrutmen gitu ya. Ini buku yang terakhir, Grafo Selling, itu terbit Februari 2020, ya, khusus untuk teman-teman yang bergerak di bidang selling atau marketing, boleh membaca ya. Ini beberapa sosialisasi tentang analisa tulisan tangan, tentang para pembalap, termasuk Valentino Rossi yang umurnya lebih senior dibanding dengan kompetitornya, tapi masih tetap menjadi juara. Ini bahasan grafo selling dan grafo. Beberapa yang tadi tampilan di media cukup banyak juga ya, mulai dari Antv, SCTV, Trans, Kompas TV. Ya. Jadi kalau grafologinya sendiri atau ilmu analisa tulisan tangan itu mungkin banyak yang berpikir bahwa apakah ini mistik, klinik, science, atau pseudoscience. Jadi grafo sendiri memang sudah termasuk science atau logos. Ya. Maka dikenakan istilah grafologi. Karena apa? Sudah melalui riset. Secara ilmiahnya sendiri dia sudah umurnya 400-an tahun gitu. Dan yang memperkenalkan ini bukan orang biasa, tapi levelnya waktu itu sudah doktor dan profesor filsafat, di mana 1622 itu fakultas psikologi itu atau ilmu psikologi itu belum lahir. Nah, sampai 1895 sendiri itu sudah ribuan publikasi jurnal ilmiah mengenai analisa tulisan tangan. Ya. Dan penelitian ini awalnya itu karena ilmu ini secara sains lahir di Italia, terus berkembang ke Jerman dan Perancis, maka riset di Eropa itu diriset di Sorbonne University di Paris, Perancis. Dan itu yang melakukan penelitian itu para psikolog dan psikiater di Sorbonne. Nah, pada waktu di Italia itu, selain dipelajari oleh kaum akademisi, itu juga digunakan cenayangnya Eropa atau kaum Gypsy. Nah, begitu masuk ke Amerika, kaum Gypsy juga migrasi ke Amerika, akademisi yang dari Eropa juga memperkenalkan. Nah, di Amerika sendiri itu bingung apakah, seperti pertanyaan Pak Wahyudi tadi, apakah grafo ini akhirnya ini mistik atau science, karena juga digunakan kalangan Gypsy atau cenayang pada waktu itu, sehingga akhirnya Harvard sendiri memutuskan untuk melakukan risetnya sendiri. Waktunya tidak sebentar, itu mulai dari 1920 sampai 1930. Jadi 10 tahun dengan jumlah sampel yang diambil itu 100.000 sampel dan diperiksa di bawah mikroskop. Nah, kalau rekan-rekan mahasiswa ada yang dari Fakultas Psikologi yang melakukan penelitian di Harvard, itu adalah tokoh psikolog kepribadian yang namanya Profesor Gordon Allport. Sehingga akhirnya Harvard memutuskan juga bahwa tulisan tangan itu adalah ukuran yang signifikan. Dan akhirnya diakui di Amerika sebagai ilmu pengetahuan.
Ini beberapa perjalanan yang sudah ratusan tahun, jurnal ilmiah ini yang autografi ini udah ratusan tahun. Ya, jadi ini datanya. Kalau yang rekan-rekan yang dari psikologi mungkin nama seperti Pierre Janet itu sudah familiar, Jean Piaget, ya, bahkan Alfred Binet sebagai pencipta tes IQ pun itu ikut mempelajari dan menguji akurasi dari grafologi. Nah, ini yang di Jerman, Profesor Gordon Allport itu belajar grafologi di Jerman sebelum menjadi profesor di Harvard, yang ikut melakukan uji akurasi dari grafologi. Bahkan ini penulis psikolog ya menyatakan Alfred Binet sendiri akhirnya berubah profesinya menjadi seorang grafologi yang profesional, yang semula itu adalah psikolog pencipta tes IQ. Ya, ini ada bukunya, ada bahannya, dan ini buku-buku yang biasanya dipergunakan sebagai referensi untuk analisa tulisan tangan, dan background-nya kebanyakan itu sudah PhD para penulisnya. Dan aspeknya digunakan sangat luas untuk mengungkap kondisi dari seorang manusia, ya. Dan sisi kelebihan yang lain dari analisa tulisan tangan atau grafo itu sendiri bahwa selain bisa memberikan informasi kepada kita tentang karakter dan kepribadian, tentang kelemahan atau kekuatan dari seseorang. Nah, dari kelemahan itu bisa dilakukan perbaikan, namanya grafoterapi, jadi perubahan karakteristik yang merugikan menjadi menguntungkan melalui perubahan tulisan tangan, namanya dikenal luas itu sebagai grafoterapi. Dan ini penelitiannya juga sangat lama, ada yang sampai 25 tahun. Jadi untuk perubahan yang sifatnya kepribadian sampai yang sifatnya klinis itu dalam artian ada gangguan psikologis, itu efektif menggunakan grafoterapi atau perubahan tulisan tangan. Nah, ini beberapa buku, seringkali mungkin kalau yang belum belajar tentang analisa tulisan tangan, hanya baca judulnya saja, Change Your Handwriting, Change Your Life, jadi mengubah tulisan tangan, mengubah hidup, itu seolah-olah itu seperti klinik atau mistik. Padahal ada proses di dalamnya, dan proses itu melalui riset. Dan ini mungkin riset yang lebih modern karena laporannya itu atau bukunya itu di 2012, jadi risetnya sendiri langsung riset di neurosistem manusia atau jaringan otak manusia terhadap tulisan tangan dan efek tulisan tangan. Ini bisa dicari. Nah, biasanya yang jadi perhatian juga begini, ada efek-efek yang sangat merugikan yang kita kalau dari pengamatan mata itu tidak terlihat, tahu-tahu sudah ada kejadian yang membahayakan. Yang di samping yang kiri itu kejadian yang di Blitar, kalau Bapak Ibu rekan-rekan pernah dengar anak SMP ya kalau nggak salah ya, mau ke SMA itu bunuh diri karena tidak bisa melanjutkan ke sekolah yang jadi targetnya atau favoritnya. Ya. Nah, sementara tulisannya sudah terlambat begitu itu tulisan sebelum bunuh diri. Seandainya kalau itu sebelum kejadian, seperti klien-klien atau alumni di tempat saya, kita sudah bisa mengetahui terlebih dahulu bahwa itu sudah memberikan informasi tentang adanya misalnya niat bunuh. Ada kejadian kita bilang nggak ada tanda-tanda, nggak ada terlihat, seperti kejadian yang yang terbaru yang reporter yang Metro itu pun ketika diasumsikan depresi pun kan keluarga atau orang tua menganggap bahwa itu tidak ada tanda-tanda, pengamatan mata tidak terlihat gitu ya. Nah, itu bisa diketahui dari tulisan tangan. Juga bisa yang sebelah kanan itu kan betapa memprihatinkan kalau menurut saya, anak SMP itu jual narkoba sementara yang punya produknya itu masih SD. Itu tuh sudah sangat-sangat mengkhawatirkan. Nah, kita taunya dari mana? Pengamatan mata itu bisa baik-baik saja gitu. Banyak yang kalau orang tua yang ketemu saya itu menganggap
oh anak saya baik-baik saja, prestasinya baik-baik saja gitu. Antara yang tampak mata dengan tulisannya berbeda. Nah, seperti yang misalnya kondisi yang ekstrim seperti ini pun, mereka yang pengguna narkoba kah, mereka yang sudah punya beban psikologis yang berat pun terlihat dari tulisan tangannya. Ini adalah salah satu contoh yang cukup informasinya saya terbuka. Ini kejadiannya di 2013, Pak Wahyudi kalau lihat muka ini, atau rekan-rekan Bapak Ibu yang lihat muka ini muka. Ini adalah Marsyanda. Nah, seringkali informasi yang diberikan oleh Grafo itu berbeda dengan tampak mata. Pada waktu 2013 itu tampak mata atau perasaannya Marsyanda pada waktu itu sudah merasa dia baik-baik saja. Dia bahkan sudah menjadi motif artis atau artis yang motivator, yang bicara di depan orang banyak. Dari feeling dia merasa anggap persoalannya sudah selesai. Nah, pada waktu itu dari tulisan tangannya justru mengatakan yang sebaliknya. Nah, informasi itu sempat disampaikan ke pihak TV ya, dan asistennya. Mungkin pada waktu itu juga Grafo mungkin belum terlalu banyak orang yang percaya, mungkin juga sibuk mungkin ya. Saya sendiri berharap bahwa informasi bahwa kondisi yang akan merugikan Marsyanda itu tidak akan terjadi cepat. Saya sendiri berharapnya begitu. Ya. Tetapi faktanya 3 bulan sejak pertemuan itu, kalau ada yang mengikuti, Marsyanda akhirnya harus melakukan banyak hal yang secara kesan banyak orang itu merugikan dirinya kan, sampai harus buka jilbab, sampai harus terjadi perceraian, itu kan terjadi hal-hal yang besar itu. Jadi sebelumnya sudah dikasih peringatan gitu. Nah, itu kenapa akhirnya saya diundang TV lagi, karena sebelumnya memang sudah disampaikan ke pihak TV, ini sebaiknya disampaikan ke Marsyanda. Saya waktu itu tidak minta nomor kontaknya Marsyanda. Kalau ini tidak dilakukan perubahan, saya khawatir ya, ternyata memang kejadian gitu. Jadi beberapa hal yang misalnya berita-berita kejadian pun kita nggak tahu kebenarannya, infotainment ya lewat tulisan tangan kita bisa tahu apa yang terjadi. Tapi ini lebih kepada infotainment lah ya, apa yang terjadi biar saya yang tahu dari tulisan tangannya. Nah, ini mungkin agak dekat dengan Jogja. Kalau Pak Wahyudi, Bapak Ibu, rekan-rekan pernah tahu ada kejadian mutilasi di Malang yang cukup heboh ini di tahun kemarin ya, 2019 Mei. Nah, ceritanya malam-malam pada waktu kejadian, jurnalisnya ada kasus itu, ada tulisan tangan langsung dikirim ke saya untuk meminta analisa dari tulisan yang diduga pelaku. Nah, demikian pun di kejadian yang ini, informasi tentang karakteristik pelaku dengan analisa di TKP terhadap pelaku itu berbeda informasinya, gitu. Nah, pada hari pertama pun saya sudah menyatakan dia berbohong. Kalau di tempat kan seolah-olah tampak bahwa dia mengalami gangguan kejiwaan, perilaku sebagai orang yang tidak waras, gitu. Saya bilang itu hanya bohong saja. Nah, ada beberapa informasi yang saya sampaikan tertutup. Dan akhirnya di hari ketiga betul terungkap bahwa dia bohong, dan ada beberapa informasi yang disampaikan dari Grafo itu terbukti di tulisan tangannya. Ini yang membuat akhirnya psikolog pada waktu yang menguji langsung di TKP itu sempat penasaran kenapa mereka yang langsung di tempat itu bisa memperoleh informasi yang berbeda, sementara saya berada di Jakarta tidak ketemu orangnya, hanya lewat tulisan tangan bisa mengetahui beberapa hal yang menyangkut pelaku gitu. Dan akhirnya para psikolog itu belajar grafo bisnis. Oke, nah ini sekilas saja. Sebenarnya kalau di dunia korporasi yang namanya kompetensi itu adalah kombinasi antara hard skill ya, keterampilan, pengetahuan dan kemampuan dengan karakter. Secara teorinya begitu, di atas kertas begitu, tapi banyak juga yang hanya memfokuskan diri kepada hard skill saja. Karakter kita bicaranya bahasanya sebagai soft skill gitu kan. Dan perannya secara konsep itu kan perannya si hard skill itu 20%, karakter atau soft skill kepribadian itu perannya 80% gitu. Secara teorinya begitu. Korporasi yang menerapkan ini secara baik pasti akan memperoleh SDM yang baik. Tapi banyak juga ketika bicara profit dan bisnis, banyak yang hanya fokusnya di hard skill saja. Padahal kombinasinya bisa seperti ini. Seseorang yang harapan idealnya adalah seseorang kalau punya
hard skill yang baik dan karakter yang baik, targetnya adalah menjadi pribadi yang bintang atau star employee kalau itu karyawan yang bintang gitu ya. Dua-duanya baik. Sementara kalau yang hanya fokusnya di hard skill saja ya di mana karakternya kurang, dia hanya akan jadi pekerja keras, tidak bisa menempati posisi top gitu ya. Nah, sementara kalau hard skill-nya kurang, karakternya baik, dia hanya jadi tim hore atau cheerleaders, menyemangati yang lain, sementara dia perkembangannya minim gitu kan. Kalau dua-duanya minim, ya hard skill minim, karakter minim, bahasa kita di korporasi itu udah jadi kayu mati ya, yang tidak bisa diapa-apakan lagi, nggak bisa dijadikan aksesoris pun sudah nggak bisa gitu kan. Nah harapannya adalah kita menjadi pribadi yang star ya. Nah, ini juga salah satu atau dua bukti pentingnya karakter ya. Dua beliau ini levelnya apa? Levelnya sudah doktor dan profesor. Kalau secara hard skill-nya sudah luar biasa. Tapi kalau tidak disertai dengan karakter yang baik, maka seorang yang hard skill-nya tinggi bisa jadi oknum pembunuh. Di Indonesia sudah ada beberapa kasus yang levelnya pendidikannya tinggi malah menjadi oknum gitu kan. Nah, ini juga kurang apa? Alan Kruger ini profesor penasihatnya Barack Obama gitu, hard skill-nya tinggi tapi bunuh diri kan sayang gitu. Nah, ini kalau yang teman-teman dari psikologi tahu bahwa pikiran itu secara mudahnya dibagi dua tempat pikiran sadar dan bawah sadar, di mana kekuatan sadarnya itu hanya 12%. Jadi apa yang kita sadari itu hanya porsinya itu 12% berbanding dengan kalau bawah sadar itu porsinya 88%. Persoalannya itu apa yang ada di bawah sadar itu apakah sama dengan yang disadari. Saya seringkali mencontohkan begini, apakah kita setuju bahwa olahraga itu sehat ya. Oke, banyak yang jawab itu setuju, olahraga yang misalnya jogging, renang, yang umum ya itu sehat. Nah, sehatnya itu apakah disadar? Jawabnya iya, kita tes dulu yang di bawahnya. Apakah seseorang itu 3 kali seminggu dia olahraga? Nah, banyak yang tidak. Karena apa? Di bawah sadarnya tidak sinkron dengan pikiran sadarnya. Gitu. Di bawah sadarnya apa? Kan sekarang sehat-sehat saja, banyak sibuk, kalau sakit bisa minum vitamin, bisa beli obat di apotek, nanti saja dan lain-lain sebagainya. Sehingga apa yang dipikirkan secara sadar bahwa olahraga itu sehat, bisa jadi tidak dijalankan karena pikiran bawah sadarnya berbeda. Nah, Grafo itu mengungkap isi apa yang disadari dengan yang tidak disadari. Dan ini perlu diinformasikan kalau zaman sekarang banyak orang karena tidak tahu manfaat dari menulis sehingga banyak yang lebih menggunakan gadget atau handphone. Tapi harus diingat bahwa efek negatifnya itu bisa mengganggu untuk memori jangka panjang dari manusia. Nah, untuk grafobisnis sendiri, kenapa diberikan nama grafobisnis itu bukan kan memang sekedar nama, karena memang ini ada beberapa metode yang berbeda yang menjadi ciri khusus dari grafobisnis yang saya kembangkan dan sudah didaftarkan di HAKI ya. Jadi ini dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta ya. Salah satunya bahwa yang difokuskan dari grafo itu bukan hanya dari karakteristik dan kepribadian saja, tapi bagaimana efeknya kepada bisnis seseorang terhadap karir dan terhadap keuangan. Jadi bisnis itu tidak didefinisikan secara mikro saja orang yang punya bisnis, tetapi bisnis ini adalah bagaimana dampak terhadap perkembangan karir seseorang atau profesi, bahkan yang juga memang profesi bisnisnya sekalian. Dan yang paling penting adalah bagaimana keuangannya. Itu sebabnya dinamakan sebagai grafo bisnis. Dan analisa grafobisnis itu membantu kita untuk bertanya kepada diri kita ada di mana dengan kategori yang ada di sini. Kategori yang di sini, kalau para tokoh itu lebih banyak mengingatkan kita di segitiga yang di atas. Ada kelompok orang-orang yang biasa saja atau di tengah-tengah, atau yang performanya baik, good performance, atau excellent, atau yang sangat
extraordinary. Ini biasanya yang banyak diingatkan para tokoh manajemen gitu ya. Tetapi saya menambahkan lagi, jangan sampai kita lupa bahwa sebenarnya ada populasi manusia yang berada pada tiga kategori yang di bawah. Orang-orang yang punya masalah, orang-orang yang kriminal, dan orang-orang yang punya gangguan psikologis. Dan ini dari segi data itu semakin hari ini jumlahnya semakin tinggi juga. Jadi kotak ini menggambarkan jumlah populasi manusia. Kalau kotaknya semakin besar, berarti manusia yang berada di kotak tersebut itu jumlahnya semakin besar. Semakin kotaknya semakin kecil, berarti populasi manusianya itu semakin sedikit. Nah, dari riset, baik secara dunia maupun nasional, orang yang berada di puncak ini extraordinary dengan excellent ini jumlahnya sekitar 3%. Tetapi yang 3% ini menguasai uang 80%, bahkan sampai 90%. Bayangkan yang good performance sampai yang gangguan psikologis itu harus berbagi keuangan dunia, sisanya sekitar maksimal hanya 20%. Nah, pertanyaannya kita mau berada di mana? Nah, ini kriteria atau aspek yang digunakan untuk menganalisa tulisan tangan. Mungkin kalau yang belum baca atau belajar berpikir, oh, analisa tulisan tangan yang dilihat tulisannya, hurufnya, bukan. Huruf atau tulisan itu hanya salah satu aspek atau kriteria yang dianalisa. Ini berada di paling yang akhir, itu pun yang dianalisa hanya, kalau metode saya hanya huruf-huruf istimewa saja, yang informasinya, akurasinya tinggi. Nah, selebihnya itu ada banyak aspek seperti tekanannya seperti apa, marginnya seperti apa, spasinya seperti apa, dan lain-lain sebagainya. Ini yang istilahnya mungkin masih bisa dipahami oleh orang-orang di luar analis grafo. Nah, ada juga yang sangat teknis, misalnya ciri-ciri yang sebutannya misalnya seperti coil lah, covering lah, yang lebih spesifik tentang kepribadian manusia. Nah, itu jadi aspeknya ada puluhan. Dan ini yang menjadi juga ciri khas dari grafobisnis, 16 aspek utama ini dipetakan untuk memberikan informasi yang cukup bisa dipahami oleh orang-orang di luar grafo. Ya. Nah, kalau report grafo yang metode yang lain, mereka tidak memberikan dalam bentuk aspek yang mudah dipahami seperti ini. Jadi nanti kalau ada warna merah, itu berarti menjadi kelemahannya si penulis. Kalau hijau itu berarti kekuatannya. Kalau kuning itu berarti dia di tengah-tengah, sedang saja. Dan aspek ini, kalau kita lihat ada kondisi kesehatan, beban masa lalu, rencana masa depan, ada IQ, ada EQ di situ, ada dorongan berprestasi. Ini menggambarkan, memberikan informasi bagaimana nanti dampaknya pada kehidupan seseorang. Dan aspek khusus di luar ini juga masih banyak lagi, misalnya yang dampak kecemasan adakah, dampak agresi adakah, terus minatnya terhadap apakah bidang teknik, bidang sosial, atau kombinasikah, dan apakah punya ciri-ciri khusus, misalnya konservatif kah, ciri kecerdasan yang lebih spesifik seperti jenius dan lain-lain, masih ada di luar yang 16 ini. Kurang lebih begitu, Pak Wahyudi, kalau untuk share saya. Baik, terima kasih Pak Sandi. Mungkin ini dulu Pak, sambil kita nunggu pertanyaan ya. Jadi kepada Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adik mahasiswa yang ingin bertanya, silakan langsung ke kolom chat bisa. Mungkin nanti sambil ini Pak, sambil ada yang nunggu-nunggu mungkin nih Pak, ini minta dibacain, dianalisis tulisan tangan yang sudah saya kirimkan ini Pak Sandi. Itu Pak Wahyudi, saya tadi coba download, tapi kelihatannya nggak berhasil. Boleh dikirim via yang Telegram nggak, Pak? Boleh, saya kirim sekarang Pak ya. Coba kirim via Telegram ya Pak. Oh, baik. Nah, kita sambil nunggu dulu ya. Oke, sudah saya kirim beberapa yang sudah ini. Baik, sebentar saya buka dulu ya. Oke, baik. Kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, adik-adik mahasiswa, sahabat Dipo, silakan. Kalau ada pertanyaan, ya boleh. Karena
walaupun tadi ini psikologi, kita ilmu itu ternyata sangat luas dan ya luar biasa. Mungkin bagi kita anggap bahwa ya tulisan tangan biasa lah, tulis tangan. Yang kita pedulikan cuma bagus atau jeleknya aja. Ini tulisan cakar ayam atau tidak, ternyata ada ya ini ya Ada tulisan artinya ya, Pak. ada artinya. Jadi saya rasa apa ya? Berarti manusia ini sistem, Mbak ya. Jadi pikiran, kalau saya kemarin sempat baca, pikiran, perasaan, terus itu semua mengalir ke tulisan tangan. Wah, Iya, betul. Salah satunya bisa kita ungkap informasinya. Dan jadi bukan sekedar maksudnya mengawang-awang, menebak-nebak. Jadi sudah ada panduannya sesuai dengan riset. Ini sampai saya download ya tadi komentar dari Pak Wahyudi, kalau memang di luar kalangan grafo itu kan memang melihat tulisan itu kan hanya kerapiannya saja, estetikanya gitu kan, terbaca atau tidaknya gitu. Nah, ya, nah kalau misalnya tidak terbaca, tidak rapi, maka oleh umum itu dibahasakan sebagai tulisan jelek. Kalau terbacanya rapi, bagus, dianggapnya sebagai tulisan yang bagus gitu. ya. Nah, itu berbeda dengan kalangan grafo gitu. Karena pertanyaannya begini, di kalangan grafo, apakah kalau misalnya yang tampak mata, maksudnya estetika kerapiannya jelek, apakah karakteristiknya jelek? Wah, saya bisa jadi jelek ini Pak karakternya ini Pak. Iya, kan apakah otomatis seperti itu? Kalau otomatis seperti itu kan bisa dianggap oh jadi jelek kan belum tentu juga gitu kan. Apakah kalau misalnya praktis kalau tulisannya bagus ya, rapi itu memang apa namanya kepribadiannya bagus. Kacamata grafo mengatakan hal yang berbeda Pak Wahyudi. Jadi seakan-akan untuk tulisan yang menurut grafo bagus itu kalau kandungan arti, kalau yang secara gampangnya yang tadi 16 aspeknya itu bagus, maka itu tulisannya bagus. Kalau misalnya banyak merahnya, nah itu tulisannya jelek. Misalnya tadi kesehatannya kurang, motivasinya kurang, di sana kan ada motivasi, EQ-nya kurang, nah itu dianggap itu adalah bahasa grafo sebagai tulisan jelek. Jadi bukan tamak mata tulisan yang jelek. Seringkali saya mencontohkan begini, saya pakai istilah tulisan dokter ya, dokter yang zaman Pak. dulu ya. Ya, tulisan dokter Pak. Ya, tulisan dokter zaman sekarang berbeda lagi, mereka minta dirapikan karena mereka tidak mengerti artinya apa, sehingga itu sebenarnya dari kalangan grafo malah itu sayang sebenarnya. Tulisan dokter yang anggapan umum itu tulisan apa namanya cakar ayam itu menguntungkan di arti grafonya gitu. Kan pertanyaan logika umumnya adalah begini, tulisan dokter yang seperti itu apakah karakteristik dokter itu tidak bagus? Enggak, banyak dokter yang kepribadiannya bagus kan, dan yang terutama adalah begini, tulisannya seperti itu, keuangannya bagus enggak? Ya, saya bagus Pak Iya, itu, dokter. betul. Gitu. Ya, kalau dulu orang bilang, oh ini tulisan dokter sengaja jelek, biar nggak asal beli obat gitu ya Pak, ditiru gitu. Dulu ada tujuan begitu, jadi supaya juga tidak diketahui kompetitor dokter yang lain itu apa namanya tidak gampang diketahui resep obat yang dipergunakan apa. Gitu. Wah, Tapi ini sebenarnya di luar itu menggambarkan salah satunya adalah potensi keuangan yang tinggi di tulisan yang seperti itu. Justru artinya begitu. Sehingga para dokter yang akhirnya belajar grafo, mereka akhirnya mengembalikan tulisan-tulisan mereka untuk penggunaan pribadi ya. Kalau untuk penggunaan orang lain kan sekarang kalau di rumah sakit kalau seperti obat kan sudah pakai aplikasi itu tinggal diketik sudah masuk di apotek gitu kan. Jadi harus dibedakan tadi misalnya grafoterapi itu untuk kepentingan pribadi ketika untuk terbaca orang lain ya kalau tidak menguntungkan ya pakai ketikan saja. Nah itu teknologi dipergunakan. Oke, baik. Begitu. Oke Pak, ini mungkin sambil ada pertanyaan mau langsung ya, silakan. Oke, ini dari Pak Joko Sulistyo. Pertanyaan adalah bagaimana cara melatih soft competence kita dari tulisan sendiri, Pak? Oke, baik. Baik. Dari Pak siapa tadi? Pak Joko Sulistyo. Oh, apa ya? Terima kasih pertanyaannya Pak Joko. Jadi yang harus dilakukan adalah kita analisa dulu ya. Sama seperti dokter, kita check up dulu istilahnya kalau bahasa kedokteran. Kita medical check up dulu atau kita check up dulu, diagnosa dulu. Diagnosanya apa yang tadi melalui menulis, terus kita analisa hasilnya berupa tabel yang tadi 16 itu plus yang ada ciri yang khusus.
Nah, hasilnya seperti apa, aspek mana yang nilainya merah, katakanlah misalnya dari motivasi merah, dari EQ-nya merah. Nah, aspek itu yang nanti kita ubah. Begitu, Pak Joko. Jadi nanti ada panduannya sesuai dengan analisa yang didapatkan dari tulisan tangannya. Ya, berarti kita check up dulu, kita check up dulu istilahnya Pak ya, tulisan tangan kita, kemudian mana yang menurut kita kurang, dari situ kan melambangkan apa yang kurang dari kita, kemudian itu kita perbaiki, istilah gitu Pak ya. Betul, betul Pak Wahyudi. Dan nanti ada panduannya. Misalnya kalau motivasi itu teknikalnya itu dilihatnya dari mana? Lihatnya dari bahasanya itu adalah baseline. Baseline itu adalah garis dasar yang terbentuk dari tulisan dari kiri ke kanan. Nanti kita akan bahas sedikit. Tapi sebelum kita bahas tulisan yang dikirim ini Pak Wahyudi, jadi begini, ketika menganalisa tulisan itu kita tidak, atau analis grafo itu tujuannya itu bukan untuk mencari kelemahan, menghakimi, menyalahkan si penulis. Karena kadang-kadang kan ada yang punya persepsi, wah nanti kelihatan aib saya, oh nanti kelihatan kelemahan saya, nanti saya disalahkan. Bukan itu porsinya. Tujuannya itu adalah kita analisa. Kalau teori manajemen itu kita SWOT analisis. Ya, analisa dari kekuatan kita apa sehingga itu bisa dioptimalkan. Kalau belum disadari, yang menjadi kelemahan kita lakukan perbaikan. Nah, ini juga nanti analisa yang saya berikan juga kita sepakat bahwa kita tidak untuk menekan, menyalahkan, menghakimi ya. Kita hanya menyampaikan informasinya saja. Memang biasanya informasi ini kita lakukan tertutup karena kan sifatnya sebenarnya konfidensial. Tetapi saya lakukan berikan saja informasi yang cukup umum saja ya, yang tidak menyangkut hal-hal yang sifatnya pribadi. Oke, baik-baik. Kalau gitu sepakat nggak? Walaupun misalnya saya nggak tahu ini ada nama atau tidak, kita lakukan terbuka. Oke, baik. Mungkin karena kemarin sudah ini, malah mungkin kalau lebih terbuka mungkin Pak. Jadi mungkin yang tidak terlalu personal, tapi yang terbuka biar mereka anggap ini sebagai analisa. Mungkin kita anggap ini kebaikan Pak ya, feedback buat mereka. Ya, ya tujuannya adalah begitu. Baik, Ini kalau saya boleh, ini kan ada yang masuk di Telegram saya kan ada 5 ya, baik Pak. ada 5. Nah, yang terakhir ini rasanya nggak ada namanya ya, yang dikirim terakhir. Kalau saya tunjukkan ke layar, flip sih, nggak kelihatan kali ya. Oke, nggak begitu kelihatan. Yang paling terakhir dikirim Pak Wahyudi, itu ada yang dia tulis, ada yang 5 poin, berusaha lulus secepatnya, lulus dengan IPK memuaskan atau bagus, ada 5 poin. Nah, poin kelima itu belajar membuka usaha. Yang tulisan itu. Nah, itu saya mau bahas, itu kan tulisannya pada turun-turun semua tuh. Nah, Oke, baik. itu ya bahasa teknikalnya grafo itu adalah baseline-nya turun. Baseline-nya turun itu memberikan tiga informasi. Bisa salah satu atau dua atau tiga-tiganya betul. Yang pertama itu motivasinya turun. Yang kedua kondisi kesehatannya sedang turun. Yang ketiga ada beban pikiran. Oke, baik. Nah, siapapun yang menulis dalam kondisi tulisannya turun itu artinya begitu. Nah, kebalikannya dengan tulisan yang pertama ini ada nama Gisya Amanda, kalau ada hadir rekan Gisya, ini kebalikannya dia menulisnya semakin ke bawah itu baseline-nya naik atau garis dasarnya naik. Nah, kebalikan kalau garis dasar yang turun tadi, baseline yang naik itu menunjukkan motivasi yang tinggi. Oke, baik. Bisa sebentar, apa saya ini Pak ya, tunjukan apa ya? Nah, kalau bisa ditayangin, Ini Pak ya, kelihatan. itu yang Gisya ya kalau salah ya, coba. Ya, Gisa ini. Ya, Gisya. Nah, itu menunjukkan, boleh kita tampilin untuk pembahasan kalau ini supaya bisa kasih beberapa masukan. Bentar ya. Oke, sebentar, saya coba. Ya, sambil nunggu Pak Wahyudi ya.
Oke, coba sambil mungkin ada pertanyaan dulu Pak ya. Dari Rahma Fariza, izin bertanya, bagaimana bila tulisan tangan satu orang berbeda-beda, yang bisa jadi tergantung pulpen yang digunakan, atau suasana hati? Apakah tetap menunjukkan kepribadian atau dampak yang sama? Jadi kadang-kadang orang pakai pulpen beda Pak. Ya kalau cewek biasa itu pulpennya ganti-ganti gitu. Nah itu gimana itu Pak? Ya, baik. Itu pertanyaan dari Mbak Rahma Rahma ya. Fariza, ya. Rahma Fariza. Ya, itu pertanyaan yang menarik yang memang menjadi pertanyaan favorit Pak Wahyudi. Oh, Jadi jenis pulpen pun sendiri kan banyak ya, ada yang boxy, ada yang tinta, ada yang fonten gitu kan. ya. Kalau secara jam terbang seorang analis grafo itu sebenarnya bisa menganalisa semua jenis pulpen, tapi untuk mereka yang baru belajar ya, untuk memudahkan itu dipakainya pulpen standar. Tetapi apakah jenis pulpen itu mempengaruhi jenis tulisan? Jawabannya tidak, karena sudah dilakukan uji menggunakan pulpen yang berbeda, itu apakah analisanya berbeda? Tidak. Hasilnya pedomannya tetap sama. Nah, yang bisa membuat tulisan berbeda itu ada 3 hal. Tadi disebutkan suasana hati. Jadi bukan pulpennya. Yang mempengaruhi tulisan itu adalah begini. 3 aspek. Yang pertama itu tubuh. Tubuh itu dalam kondisi sehat, tidak sehat, itu menghasilkan tulisan yang berbeda. Dan itu juga bisa diketahui dari analisa grafonya. Yang kedua itu kondisi mental dengan kecerdasan. Yang mentalnya baik-baik saja, dengan yang ada gangguan, tulisannya berbeda. Mereka yang schizofren itu tulisannya berbeda. Untuk yang IQ-nya tinggi dengan yang IQ-nya tidak tinggi, hasil tulisannya berbeda. Nah, yang ketiga yang dibahasakan oleh Mbak Rahma Fariza itu sebagai suasana hati itu adalah emosional. Nah, 3 hal ini yang mempengaruhi tulisan. Tetapi seorang analis grafo itu sudah mengetahui efek dari ketiga hal ini dari informasi yang diberikan dari setiap tulisan tangan. Dan bahkan kalau bahasanya itu yang supaya mudah ditangkap, analisa grafo itu sebagai analisa tulisan tangan sebenarnya tidak terlalu tepat dianggap sebagai tulisan tangan, karena grafo atau graf itu adalah coretan. Jadi coretan yang dihasilkan oleh tubuh tidak harus tangan sebenarnya. Jadi analisa tulisan sebenarnya. Cuma ya di pemahaman bahasa kita lebih gampang diterima itu adalah analisa tulisan tangan. Tadi di slide saya tidak ingat menampilkan ada namanya Patricia Sairang. Patricia Sairang ini kalau ada yang pernah tahu itu handicap tangan, jadi tidak punya tangan. Dia adalah pelukis menggunakan kaki dan mulut. Nah, sempat ada tulisan kakinya. Jadi termasuk tulisan kaki, tulisan mulut pun itu bisa dianalisa. Termasuk perbedaan menulis dengan tangan kiri atau tangan kanan. Itu juga sama pedomannya. Begitu, Pak Wahyudi. Baik, terima kasih Pak Yosandi. Oke, ini kita coba satu dulu, nanti ke pertanyaan gitu ya. Jadi selang-seling gitu Pak ya. Ya, boleh Pak Wahyudi. Oke, baik. Oke, ini dari Gisa tadi. Oke. Ya. Nah, ini kalau dari Gisa, ini kan kalau kita lihat ya, ini yang dinamakan baseline. Baseline ini kan naik ya. Walaupun bahasa kita naiknya ini bukan naik yang stabil, dia masih bergelombang. Ya. Yang baik kalau untuk grafoterapi itu kalau baseline-nya itu naik, berarti motivasinya itu naiknya stabil. Kalau dia masih bergelombang seperti ini, ketika motivasinya naik itu masih bisa turun. Cuman kelebihannya adalah bagi Sia ini masih bisa ketika turun itu itu yang pertama. Terus yang kedua ini yang Gisya dulu Pak Wahyudi. Ya Gisa, mohon maaf Pak. Oke. Nah, sebentar saya cek dulu. Nah, ini betul kalau kita lihat ya tampak mata ini kan kemiringannya itu kan ke kiri. Ya. Nah, kemiringan itu atau bahasa grafo itu selain tulisan itu ada yang ke kiri, ada yang tegak, ada yang ke kanan. Kalau ini kombinasi dia masih ada yang tegak dan ke kiri. Ke kanannya kalau dicek cepat tidak ada, jadi ini kombinasi dominasi kiri. Kiri itu adalah orang yang berfokus kepada dirinya.
Ya, fokus kepada dirinya ketika dia berinteraksi dengan orang lain atau lingkungan, dia memperhatikan kenyamanan ketika orang itu berinteraksi atau dalam lingkungan itu memberikan kenyamanan kepada dirinya nggak. Ketika lingkungan atau orang tidak memberikan kenyamanan bagi dirinya, itu dia akan menarik dirinya dari orang-orang yang tidak nyaman. Gitu. Jadi dia butuh effort kalau masuk di dalam lingkungan yang tidak nyaman atau berinteraksi dengan orang-orang yang tidak nyaman, dia butuh effort. Kalau dia effortnya kurang, dia akan lebih baik menarik diri walaupun itu sebenarnya merugikan dirinya. Nah, yang menarik nanti juga Bapak Ibu rekan-rekan yang punya tanda tangan ya, tanda tangan itu kan bagian juga dari analisa grafo ya. Ini saya berikan informasi sekali lagi bukan untuk menghakimi ya, ini sebagai informasi saja gitu ya. Karena begitu cirinya sama nanti artinya sama. Jadi di tanda tangan ini ada bagian yang mencoret badan tanda tangan. Kalau bahasa grafo kita tuh mencoret zona tengah, terus ini ada yang mencoretnya zona bawah. Jadi ada 2 zona yang dicoret. Ketika kita menemukan coretan di zona bawah, ya, ini ada bagian yang dicoret, itu ada 4 informasi. Bisa 4-4-nya benar atau hanya salah satunya saja. Yang pertama, ada bagian nama yang tidak disukai. Yang kedua, ada bagian badan yang tidak disukai. Yang ketiga, ada bagian pengalaman yang di masa lalu yang tidak disukai. Yang keempat itu ada karakteristik yang merugikan. Yang sifatnya itu, kalau bahasa apa adanya itu destruktif. Destruktif itu merusak. Kalau ringannya itu menggagalkan, kemunduran, kalau misalnya masih mahasiswa itu bisa kemunduran prestasi, menggagalkan apa yang sudah dilakukan, misalnya sudah belajar banyak hal, tapi akhirnya itu ditinggalkan misalnya gitu kan. Nah itu yang coretan yang di tengah. Nah kalau di coretan yang di bagian yang bawah ini kalau kita lihat ini menyebabkan pengeluaran uangnya itu konsumtif. Atau bahasa sederhananya itu ada kebocoran keuangan pada orang-orang yang mencoret bagian bawah tanda tangannya. Menarik ini, Pak. Pak Wahyudi mulai mau ngecek tanda tangan. Wah, sayangnya kata moderator nggak boleh ini, Pak itu. Nanti kita pribadi aja tadi. Oke, baik. Itu, Pak. Ini untuk Gisa udah, Pak ya. Oke, itu yang perlu jadi catatan gitu. Oke. Baik, terima kasih. Oke, ini kita lanjut ke pertanyaan dulu, Pak ya, sebelum baca lagi. Oke, ini dari Clarissa Safira. Pertanyaannya, izin bertanya, jika seseorang bisa menulis berbagai macam tulisan, mana yang lebih akurat dengan kepribadiannya? Terima kasih. Oke. Jika seseorang sudah paham mengenai grafologi, apakah dia dapat memanipulasi? Ya, ini terima kasih pertanyaan dari Mbak Safira Citra ya, pertanyaan yang sangat bagus. Jadi saya mesti ceritakan, kalau penggunaan grafo atau grafotest itu kan sebenarnya sudah sangat umum. Grafo itu bukan ilmu yang baru sebenarnya. Di dunia personalia tahun 80-an, para manajer personalia melakukan rekrutmen dan asesmen itu menggunakan grafotest. Nah, di tahun 90, Indonesia itu punya mainan baru yang namanya tes IQ. Mungkin kita ngalamin, sekolah di tes IQ, mau kuliah di tes IQ, kerja di tes IQ, gitu kan. Baru berikutnya itu ada psikotes. Nah, latihan gambar, Pak ya? Ya? Latihan gambar-gambar. Ya, gambar-gambar, tes, dan lain-lain segala macam. Nah, perusahaan pun akhirnya demikian, punya mainan baru, beralih. Wah, ini kan lebih sains nih, dari Fakultas Psikologi, kita pakai lah gitu kan. Akhirnya grafo itu di tahun 90 kan sempat hilang kan, akhirnya berkembang psikotes yang memang itu tujuannya supaya alumni dari psikologi itu diterima di pasar, itu istilahnya dibikin tren tentang alat tes psikotes. Nah, sampai kira-kira sebelum 2000 pun itu sudah muncul kegelisahan di korporasi ya, di perusahaan, karena begini. Yang pertama,
tes psikotes itu durasinya lama. Ya, kita bisa seharian kalau yang tes lengkap untuk yang rekrutmen ya. Yang kedua, lama di pelaksanaan maupun lama di laporannya, di reportnya. Yang kedua, itu praktis membutuhkan biaya yang tinggi juga. Antara kita kirim ke biro, kita bayar ke biro, atau kita rekrut psikolog. Nah, yang ketiga itu pertanyaan memang menarik. Kalau Pak Wahyudi, Bapak Ibu, rekan-rekan ke toko buku, ya, kalau masih ke toko buku, itu kalau ke rak yang namanya alat tes, banyak sekali kan? Berjibun Pak itu Pak. Iya, berjibun kan? Artinya apa? Ada kunci jawabannya, orang-orang bisa belajar, bisa rekayasa, atau bahasanya Mbak Safira tadi, memanipulasi hasil tesnya, sehingga hasil tesnya lebih bagus. Ya kan? Nah, itu yang membuat akhirnya perusahaan gelisah, ada nggak alat tes yang bisa menanggulangi soal manipulasi atau rekayasa hasil tes. Maka pada waktu hampir 2000 itu ada alat tes lain yang dikembangkan, ada DISC, MBTI, gitu, dan lain-lainnya, sebenarnya untuk namanya mengantisipasi rekayasa. Tapi akhirnya juga nggak bisa. Jujur saja, nanti coba dicek DISC, MBTI, itu bisa juga dibaca kunci jawabannya, bisa dimanipulasi jawabannya. Nah, bagaimana dengan grafotest? Grafotest itu ada alat yang satu yang namanya grafoforensik. Kita bisa memeriksa kejujuran dari penulisnya, ya, dan itu valid karena ini sebelum masuk di Indonesia itu digunakan sebelum FBI CSI yang sekarang, itu awalnya digunakan intelijen, sampai sekarang pun masih dipakai di kegiatan untuk spionase di CIA, KGB, Mossad itu pakai sebenarnya. Dan Indonesia saat ini untuk intelijen aparat pun sudah menggunakan. Dan untuk walaupun yang sudah belajar tahu arti yang baik, itu kalau untuk ciri-ciri umumnya saja, walaupun juga tidak mudah, tapi ada banyak sekali ciri-ciri mikro, misalnya yang saya tadi sebutkan, misalnya pakai bahasa teknis ya, ada coil, ada covering, ada bulu, dan itu tidak mudah karena sifatnya itu tergantung kepada bukan pengetahuan orangnya, tapi kepada gerak dari otak manusia. Jadi tulisan itu bukan sekedar goresan yang dihasilkan oleh tangan, itu mencerminkan hasil dari otak manusia. Jadi untuk memanipulasi itu pun, katakanlah saya menggunakan grafo ini sudah cukup lama, hampir 30 tahun. Untuk memanipulasi hasil itu tidak bisa. Dan ada satu materi yang ada di grafo forensik, itu adalah melihat bagaimana tulisan itu diubah. Nah, kalau kita bicara grafoterapi tujuannya bukan untuk memanipulasi sesaat. Jadi kalau seseorang tahu tulisan yang baik, dia hanya menulis sesaat saja. Untuk kepentingan tes, itu nggak akan menghasilkan tulisan yang baik. Untuk aspek yang umum saja. Apalagi aspek yang sangat mikro. Gitu. Dan saya belum menemukan sampai hari ini, bahasa saya dengan alumni, orang-orang yang sakti yang bisa merekayasa hasil tes grafo. Begitu, belum Pak ada Wahyudi. berarti Pak ya? Oke, baik. Belum. Oke, baik. Kita masuk ke ini Pak ya. Tanda tangan dulu Pak ya. Ini mungkin udah banyak yang nunggu ini hasilnya gimana. Baik, kita masuk yang kedua. Saya nggak tahu apa ini. Kalau menarik sih yang tadi, yang tulisan paling terakhir itu Pak Wahyudi. Yang mana ini Pak? Yang tulisan, saya mau pastikan itu turun nggak? Yang paling terakhir, yang PDF. Oke. Yang PDF saya belum, ini agak susah. Oke, yang ini loh Pak, nanti sambil saya kalau nggak apa-apa. Oke, ini dari apa ya? Arum Rahmi Putri. Bisa kelihatan nggak Pak ya? Harum. Ya, saya lihat dari tempat saya saja. Oke. Kalau kita lihat, ini juga menarik, ini juga termasuk turun ini. Kalau kita lihat baseline-nya yang ini, tapi tidak seturun yang tadi yang paling terakhir yang saya lihat. Nah, ini sama, kalau baseline lagi turun, itu berarti motivasinya sedang turun, atau kondisi tubuhnya sedang turun, atau ada beban pikiran. Di salah satu atau tiga-tiganya. Untuk yang turun di sini. Nah, ini
Kita jangan ngomong hanya jeleknya aja kata Pak Wahyudi. Kalau yang segi bagusnya itu dari spasi antar barisnya itu menunjukkan kemampuan planning dan kerapiannya untuk Mbak Harum ini termasuk yang baik ya. Untuk slide-nya kita lihat ini saya pastikan dulu. Nah, kalau pada kemiringan tulisan yang di Mbak Harum ini kalau diperiksa dengan jeli, slide-nya ada kombinasi dari kiri, tegak, dan kanan. Nah, kalau muncul 3 kombinasi, ini menunjukkan bahasanya itu mood swing. Mood swing itu adalah mood-nya mudah berubah. Oh. Gitu. Nah, itu sebenarnya salah satu yang dialami oleh Marsyanda ya. Marsyanda itu mengalami mood swing kalau menggunakan bahasanya Grafo, tetapi dia ditangani oleh profesi yang lain sehingga yang divonis itu adalah bipolar. Ya. Ini bukan main mana yang benar atau tidak, persoalannya menurut saya adalah begini. Penanganan bipolar itu pada Marsyanda itu pendekatannya menggunakan obat sejak dari SMP ya. SMP atau sudah SD sudah menggunakan obat itu. Nah, obat itu sejauh tidak didampingi dengan konseling psikologis, jadi hanya pendekatan psikiatri saja, obat itu akan membuat saraf otak itu kan tergantung kepada obatnya, dosisnya makin bertambah. Sementara apakah konseling psikologisnya itu dilakukan? Nah, kalau dari pendekatan grafo kita tidak mau menggunakan istilah yang serius itu, beberapa yang seingat saya semua kasus mood swing atau bahkan ada sudah alumni yang juga divonis bipolar juga melalui pendekatan mood swing, kita tangani konseling psikologis dan tulisan tangannya itu berhasil keluar dari kondisi mood swing-nya. Jadi tidak mudah dipengaruhi oleh kondisi mood-nya. Gitu. Nah ini kalau dari tanda tangan ini juga termasuk yang mencoret tengah tanda tangan ini Pak Wahyudi sama. Ya, Ini saya coret. begitu dicoret tanda tangan bagian tengahnya, jadi kan itu bagian tengahnya. Kalau teknisnya itu zona tengah itu berarti ya 3 hal tadi. Apakah ada bagian nama yang tidak disukai? Apakah ada bagian tubuh? Itu kadang-kadang bisa begini. Saya pernah ketemu satu orang secara tampilan cantik, ganteng segala macam. Kok ada coretan di tengah, apakah nama? Dia bilang tidak, ternyata bagian struktur punggungnya itu bengkok. Nah, itu dia tidak suka. Nah, itu bisa terjadi seperti itu. Atau yang ketiga itu pengalaman masa lalunya. Nah, yang berbahaya adalah 4 yang destruktif. Ketika coretan di bagian tengah itu adalah ada karakteristik melakukan hal-hal yang merugikan dirinya. Itu Pak Wahyudi. Baik. Ditambah satu lagi, kalau mau disampaikan lagi untuk jadi masukan, ini I-nya itu kan banyak tidak ada titik nih. Ya. Kalau diperhatikan, nah itu siapapun yang menulis I hilang titik, itu berarti pelupa. Padahal kalau asumsinya kalau ini mahasiswa berarti masih muda ya. Iya. Nah itu jadi catatan, jangan berkecil hati dengan hasil analisa ini ya. Maksudnya itu jadi catatan. Saya pun pernah di umur sebelum 25 itu dulu mengalami memang gejala lupa, kunci kerja hilang gitu, harus dicongkel, SK direksi yang udah diteken hilang gitu, sampai pernah seperti itu, sehingga akhirnya saya cari berarti itu salah satu penyebabnya. Begitu dikoreksi sampai hari ini daya ingat saya jauh lebih baik. Justru saya mengingatkan yang lebih muda daripada yang. Oh ya, pantas saya kayaknya kalau nulis I-nya hilang terus itu Pak. Nah itu patut diduga Pak. Aduh, ya. Wah ini masih kali. Oke, baik. Oke. Wah ini pertanyaan. Oke, ada pertanyaan lagi nih Pak. Oke, ya, silakan, ini. Pak. Oke, tadi dari kalau ada orang bisa nulis berbagai macam tulisan, mungkin hampir sama yang tadi. Dia bisa nulis, bukan bermaksud untuk manipulasi, dia bisa nulis. Itu mana yang lebih akurat dengan kepribadiannya? Kita bisa baca nggak, Pak? Bisa dilihat nggak atau dianalisa nggak, Pak? Kalau bisa nulis berbagai macam tulisan. Oke, itu pertanyaan yang bagus juga.
Jadi secara fakta itu memang ada orang-orang yang mempunyai dua jenis tulisan tangan atau lebih, itu ada cukup banyak juga orang-orang yang punya tulisan seperti itu. Nah, di kelas kita pedomannya begini, untuk orang-orang yang mempunyai banyak tipe tulisan, misalnya yang paling umum, misalnya ketika dia lagi meeting itu tulisannya berbeda, atau misal lagi kuliah itu berbeda karena dosennya ngomongnya cepat misalnya gitu kan. Nah, ketika dia lagi bikin tugas, lagi ruang di kamar, itu tulisan yang berbeda. Nah, apakah itu artinya berbeda? Secara arti kita mesti lihat dulu perbandingan kedua jenis tulisan itu. Secara kurikulum standar memang menggunakan semua versi tulisan tangan itu dianalisa, tetapi kalau metode saya melihat kebutuhannya, sangat jarang sekali saya menggunakan sampai beberapa versi tulisan yang dipunyai oleh penulis ya. Karena pedoman kita begini, kita bertanya dulu, mana tulisan yang aslinya? Dia bilang dua-duanya ya asli gitu. Pertanyaan berikutnya adalah, mana yang paling sering digunakan? Nah, yang paling sering digunakan itulah yang itu menjadi kepribadian aslinya. Tapi kita bisa juga ketemu jawaban yang, wah, ini 2 versi, 3 versi juga sering saya gunakan, setiap hari saya meetingnya banyak, atau setiap hari saya kuliahnya banyak, yang saya kerja di rumah juga banyak, sehingga punya yang memang setiap hari bisa 2 atau 3 versi tulisan. Pertanyaan terakhir adalah, dari sekian versi itu, mana yang paling nyaman digunakan? Atau sebenarnya menjadi versi aslinya? Gitu. Nah, itu yang kalau kita nggak punya banyak waktu, itulah versi yang kita analisa sebenarnya. Tapi kalau untuk lebih akurat lagi, kalau misalnya dia nulis terburu-buru, itu kan karena memang kontrol eksternal, kontrol waktu gitu ya, kontrol tempat misalnya, atau aktivitas. Itu sebenarnya bukan karakteristik aslinya, tapi itu karakteristik karena menyesuaikan kebutuhan atau kondisi. Jadi pedoman cara analisanya begitu. Nah, beda lagi kalau misalnya kasus klinis. Kalau untuk pengembangan diri, saya hampir memang tidak pernah meminta tulisan tangan yang versi aslinya. Tapi untuk klinis, itu semua versi tulisan, dan bahkan versi tulisan pada masa yang berbeda kita kumpulkan. Karena kita mau melihat apa saja yang mempengaruhi dampak dari gangguan psikologis pada si klien. Begitu, Pak Wahyudi. Baik. Terima kasih Pak Sandi. Ya. Jadi asal jangan nanti dia bingung sendiri mana yang dia pakai, Pak ya. Ya, kepribadian ganda, Pak. Nah, kalau itu mau nggak mau fee-nya agak tinggi, Pak. Wah, analisisnya lebih tinggi ya, Pak ya, dia, Pak. Karena mau nggak mau akhirnya kan semua versi tulisannya kita periksa kan. Oke, baik. Oke, ini Pak, ini saya sudah jadi ini. Nah, ini yang tadi. Oke, Pak. Silakan, Pak. Betul. Ini kan turunnya sudah sangat ekstrim ya. Jadi kalau jangan berkecil hati yang ternyata memang hadir dan melihat tulisan ini, karena begitu kita tahu, tinggal sekarang solusinya apa. Jadi memang tulisan itu semakin turun, itu memang beban pikiran penulisnya itu semakin tinggi. Gitu. Jadi segera harus carikan solusi. Kalau dari diri sendiri nggak bisa, cari orang-orang yang bisa membantu ya dari persoalan yang sedang dihadapi. Karena kalau seperti ini sudah sangat merugikan. Gitu. Dibanding tadi ya, yang tulisan yang sebelumnya, yang sebelum ini, kalau nggak salah yang Mbak Harum tadi, turunnya masih tidak se-ekstrim yang terakhir ini. Ditambah kalau kita lihat dari tanda tangan itu juga, itu coretan yang sering muncul banyak juga. Begitu kalau tadi itu kan 2 coretan di zona tengah atau badan, ini di zona bawahnya atau bagian bawah tanda tangan. Itu kalau bawah itu informasi tentang keuangan. Jadi kalau bahasa gampangnya adalah itu bagian kantong keuangan. Jadi kalau kantong keuangan itu dipotong, berarti keuangannya bocor. Oke. Oh, jadi bukan karena posisi mungkin dia pas sambil nulis itu mereng ke kanan dengan kiri, itu bukan tidak mempengaruhi itu, Pak ya, tulisannya. Enggak, posisi tidak mempengaruhi, karena kan tidak ada tuntutan untuk posisi tertentu. Baik. Ya. Dan ciri yang lain
yang muncul juga secara teknis saya nggak bisa sampaikan karena mesti dijelaskan panjang. Tapi di sini sudah selain ada beban pikiran juga ada beban kecemasan juga di tulisannya. Oke, oh ya, oke. Ini nggak ada nama, jadi alhamdulillah ini sudah dibaca. Mungkin ya kalau Ari ini hadir sebagai peserta, ya seperti kata Pak Yosandi tadi, kalau belum bisa menangani sendiri bisa menghubungi. Kalau ini ada dosen ya, dosen pembimbing akademik ya, bisa menghubungi dosen pembimbing akademik. Atau kita di UI ada konsultan juga, jadi UI itu juga punya konsultan ya. Baik. Silakan langsung hubungi deh. Ya. Iya betul. Cari yang berkompeten dari dosen pembimbing atau dari konsultan untuk diskusi, jangan disimpan sendiri. Oke, baik. Oke, ini pertanyaannya makin nambah ini Pak. Enggak, masih ada waktunya Pak. Saya masih ada waktu, saya nggak tahu kalau dari pihak dari Pak Wahyudi. Oh, masih ini Pak, karena tadi kelihatan kok nggak ada yang tanya, di bawah gitu, langsung bocor gitu Pak, langsung bertanya banyak sekali bocor. Oke, baik. Ini ada dari Sarul, mahasiswa Psikologi Universitas Jenderal Ahmad Yani. Mau tanya Pak, bagaimana analisa kepribadian dari grafologi? Oh, ini mungkin tadi sudah dijelasin ya, secara umum ya. Analisa kepribadian dari grafologi. Oke Pak, silakan Pak. Maksudnya gimana ya? Analisa kepribadian dari? Ya, mau tanya mungkin ini ya, bagaimana grafologi itu bisa kita bisa menganalisa kepribadian seseorang. Kalau bagaimana kita menganalisa itu, kita mesti baca risetnya. Dan risetnya itu riset para tokoh gitu. Jadi mereka secara gampangnya adalah mereka kumpulkan sampel tulisan tangan. Seperti Profesor Gordon Allport itu 100.000 itu selama 10 tahun. Dan pemeriksaannya itu bukan dengan mata fisik. Jadi menggunakan mikroskop. Kalau zaman sekarang kita tinggal foto, kalau hasil fotonya resolusinya tinggi, tinggal kita zoom. Kalau lihat-lihat seperti di CSI, FBI, mereka memang tayangkan di monitor atau supaya ketika di zoom itu kita bisa cari ciri-ciri yang sangat mikro. Jadi mereka harus kumpulkan sampel, kesamaan dari setiap sampel itu menghasilkan kepribadian yang apa. Misalnya kalau dampak masa lalunya gimana, informasi tentang tubuh bagaimana, persepsi masa depannya itu lihat dari mana gitu kan. Jadi sebelumnya kan sudah ada wacana-wacana, dan wacana ini sebenarnya sebelum riset itu sudah lama sekali ya. Zaman Socrates itu sudah menyatakan bahwa tulisan tangan itu menyatakan watak manusia 300 sebelum Masehi. Kalau zaman Tiongkok itu 1000 sebelum Masehi sudah ada tokoh yang menyatakan memang tulisan itu mengungkap watak atau karakter penulisnya. Kaisar Agustus di Romawi itu punya penasehat yang memang khusus untuk menganalisa tulisan tangan. Jadi memang ada data yang dikumpulkan, dan jumlah 100.000 itu bukan jumlah yang sangat sedikit dan waktunya tidak singkat. Jadi berbagai segmen manusia, pendidikan, baik yang orang-orang yang misalnya biasa maupun yang sampai yang ke penjahat, jadi kumpulkan kelompok datanya. Nah itu mesti ke teknis untuk risetnya Pak. Jadi sehingga baru dihasilkan kesimpulan ketika ciri ini menghasilkan kepribadian yang ini, ciri ini menghasilkan kepribadian yang begini. Kurang lebih gambarnya begitu Pak Wahyudi. Oh baik Pak Yosandi. Oke, satu pertanyaan dulu lagi sebelum kita baca lagi. Oke. Dari DJ Lukmansyah, sebagian besar tulisan dokter seperti agak susah dibaca. Apakah memang tipikalnya seperti itu? Ataukah apakah mungkin ada hubungan dengan profesi tersebut? Nah, tadi udah dijelaskan, mungkin lebih dijelaskan lagi Pak. Berkaitan dengan tulisan dokter. Susah dibaca. Oke, saya tambahin lagi. Dulu dokter manusia begitu itu supaya resep obatnya itu tidak mudah terbaca oleh orang umum. Itu yang pertama. Dan untuk sesama dokter pun yang tidak mudah baca tulisan tangan itu juga supaya tidak saling tahu rahasia resep obatnya. Dulu begitu. Tapi dari konteks grafo sendiri ternyata itu memberikan informasi juga. Itu
Kalau teknisnya itu di grafo itu bahasanya itu adalah tulisan jenis benang atau tulisan trading. Nah, tulisan trading itu artinya apa? Itu ada di grafo. Gitu. Oke, oke. Tapi kalau berarti jangan tanda tangan dokter tidak ada yang bocor bawah ya Pak ya? Karena keuangannya nampaknya bagus-bagus semua itu Pak. Sejauh memang yang keuangannya bagus selama ini memang tidak ada. Tapi kan sekarang jumlah dokter yang sekarang kan era yang sekarang kan cukup banyak juga, dan mereka itu kan akibat ketidaktahuan tentang pentingnya tulisan tangan itu tulisannya dirapikan sehingga kemampuan aslinya itu bisa hilang. Gitu. Itu pernyataan dari alumni yang para dokter. Alumni kita yang dari banyak yang dokter itu seperti dokter umum, dokter spesialis, dokter bedah itu cukup banyak juga. Gitu. Nah, begitu mereka tahu kalau misalnya sempat berubah yang tidak menguntungkan, mereka kembalikan lagi, ya selain aktivitasnya lebih baik, keuangan mereka juga jauh lebih baik. Oke, jadi kalau berarti mereka merubah tulisan tangan, kemudian tanpa sengaja, akhirnya atau mungkin tidak bawah sadarnya, mereka merubah kepribadian mereka sehingga akhirnya menjadi tidak baik gitu Pak. Betul, betul. Jadi ini bisa dua versi. Kepribadian itu berubah sehingga tulisannya berubah, dan ini kan sering kali karena memang belum ada yang belajar tentang grafologi, atau kita yang memang belajar grafologi kita dengan sengaja memilih jenis tulisan yang menguntungkan kita. Oke, baik. Pak, oke, ini ada pertanyaan yang menarik. Misalnya saya udah tahu nih, saya langsung rubah. Ketika dia rubah, apakah langsung saat itu juga berubah kepribadiannya, atau harus ada istilahnya step-step, tidak langsung asal berubah kepribadian gitu? Ya, betul Pak. Jadi yang namanya grafoterapi atau salah satu grafo Amerika itu menerapkan nama yang berbeda, kurang lebih konsepnya sama, namanya handwriting formation therapy, tapi kurang lebih itu grafoterapi lah. Itu ada beberapa pedoman yang harus kita ikuti dulu. Jadi kalau untuk tahu bagaimana cara untuk terapi, sama seperti kedokteran lah ya, kita nggak bisa tahu-tahu belajar mengobati, belajar tentang obat kalau kita tidak belajar tentang cara diagnosa, cara untuk check up gitu kan. Jadi kita harus tahu dulu analisanya dulu, ya, baru kita bicara tentang terapinya, dan itu ada pedomannya. Memang nggak bisa sekali gores langsung berhasil. Kalau yang sifatnya umum, saya kasih contoh saja ya. Urusan titik yang tadi, urusan titik 1 tuh, titik di I, itu kan mudah sekali kan sebenarnya logikanya gitu, dan banyak di di ciri yang lain juga orang kan kalau sudah dikasih tahu itu harus apa, misalnya kalau selain tadi misalnya ditegakkan, itu kan mudah, kelihatannya logikanya mudah, tapi ketika dilakukan, ada pernah yang klien yang khusus titik itu memang pelupanya serius. Sementara dia butuh daya ingatnya, dia sekretaris yang harus mengingat jadwal bosnya yang cukup loadingnya tinggi, sementara efek psikologis si bos ini pemarah membuat dia pelupa, umurnya masih 25, dan hanya untuk tahu cuma nitikin. Tapi ternyata itu butuh waktu, dan memang itu dari segi waktu nanti konsepnya seperti apa itu akan dijelaskan. Terus dia lakukan berapa lama. Kalau dari segi waktu kan kadang-kadang begini, dari segi terapi ya banyak orang kan maunya begini, terapi apapun maunya sekarang saya terapi minta hasilnya bulan lalu. Kan kurang lebih banyak yang konsep berpikirnya begitu, sehingga banyak orang akhirnya mencari terapi apa sih ketika saya punya persoalan, itu solusinya bisa instan gitu kan. Anggap solusi yang paling instan pun apa? Hipno. Saya praktisi hipno. Hipno itu pun butuh beberapa sesi untuk persoalan yang paling sederhana. Nah, jadi kalau kita bicara sebulan atau 2 bulan, sebenarnya ya waktu yang wajar. Yang tadi Dr. Tres Montoya itu bertanya gini, umur seseorang yang ketika dia melakukan perubahan, katakan Pak Wahyudi yang umurnya masih sweet 17, itu kan sudah sudah terbentuk kepribadiannya. Bahkan sebenarnya kalau grafoterapi itu yang diubah langsung itu bukan neurosistem manusianya melalui goresan tulisan tangan. Nah, yang sudah neurosistem atau nanti memicu kepada kepribadiannya sudah terbentuk 17 tahun itu diubah dalam waktu 30 hari, itu mungkin nggak? Ya,
Tapi apakah lama? Enggak. Apakah lama? Enggak. Tapi harus niat, Pak ya. Niatnya itu begini. Saya mesti sampaikan bahwa ternyata klien itu yang mudah melakukan itu juga banyak. Tapi yang tidak mudah itu juga banyak. Kenapa? Karena untuk mengubah susunan saraf otak manusia itu yang jadi tantangannya, Pak Wahyudi. Ketika misalnya sudah terlalu mengakar satu ciri yang sangat merugikan, untuk mengubahnya itu sekaligus pengennya itu kan instan. Gitu. Oke, betul. Baik, Pak. Oke, ini baik, kita lanjut ke tanda tangan lagi, Pak. Ini, Pak. Ini spesial nampaknya buat kita. Biasanya tidak sebanyak ini nih. Ini kita tanda tangan. Oke, baik, ini ada satu. Oke. Ini juga nggak ada pakai nama. Oke. Ini kelihatan, Pak ya? Saya coba buka yang di tempat saya. Oke, rasanya maksudnya ini. Ini saya coba bagikan juga ya. Ini kita bahasanya yang margin kiri. Ya. Ini enaknya sih sebenarnya kalau ada orangnya yang bisa mengkonfirmasi. Ini jenis margin kiri yang kita sebut kategorinya margin kiri melebar. Ya. Jadi margin kiri itu banyak kategorinya. Nah, siapapun yang menulis margin kirinya melebar, itu adalah orang yang sungkan menolak permintaan orang dekat. Kelihatannya bahasanya enak ya. Sayangnya, sungkan menolak permintaan orang dekatnya ini hampir populasinya banyak sekali. Orang dekat ini akhirnya oknum yang memanfaatkan orang-orang yang punya margin kiri melebar. Gitu. Jadi ini dia perlu memperhatikan orang-orang yang di dekat dia itu memanfaatkan dia atau tidak gitu kan. Mulai yang ringan, ya. Nggak enakan istilahnya mereka ya. Nggak enakan, betul gitu. Jadi kan akhirnya kan jadi dimanfaatin, dan ini kan selannya ini kan ada yang kiri itu kan berarti membutuhkan kenyamanan. Jadi sudah orang-orang yang dekatnya tidak banyak, supaya dia juga tidak kehilangan orang dekat ini ternyata nyaman, sehingga ketika minta bantuan uang dan waktu, ya sudahlah, mau nggak ada pun diadain gitu. Begitu. Kita kasih satu informasi lagi ya Pak Wahyudi ya. Baik. Mengenai kebutuhan sosialisasi. Jadi kalau misalnya nanti siapapun yang menulis ini spasi antar katanya lebar-lebar. Jadi kalau teknis ya, kan ada yang spasi antar kata itu ada yang sempit, ada yang medium, ada yang lebar. Yang mudah diterima saat ini saya jelaskan yang lebar. Kalau yang lebar berarti kan kalau dari sisi ini kan sudah kelihatan kita ya, tanpa kita harus duduk di kelas. Ini adalah kebutuhan sosialisasinya itu kurang, dalam artian penulis yang ini tidak suka kegiatan sosialisasi. Apalagi ditambah dengan selan kiri, kegiatan-kegiatan di lingkungan atau orang-orang yang bikin dia tidak nyaman. Gitu. Tapi apakah orang ini penulis ini masih bisa bersosialisasi? Kemampuan sosialisasi dengan kebutuhan itu berbeda. Dia kebutuhan yang kurang, sedikitnya masih mampu bersosialisasi kalau misalnya itu terkait dengan aktivitas utamanya. Kalau misalnya dia mahasiswa untuk kuliah, ya apa boleh buat, dia nggak bisa menghindar. Kalau sudah bekerja atau lain-lainnya, misalnya acara keluarga, acara dinas, kan dia nggak bisa menghindar. Tetapi itu dia butuh effort. Atau bahkan bahasanya cukup menderita kalau dia kumpul dengan orang banyak. Gitu. Itu dari sisi spasi antar katanya. Tambah satu lagi nih, kalau mau. Manusia mau banget, Pak. Kalau saya mau semua ini, Pak. Cuman ini orangnya nggak ada nih. Kalau orangnya ada kan enak untuk konfirmasi. Oke.
mungkin orangnya ada tapi ya itu Pak, malu begitu Pak, malu. Mesti jaga privasi lah ya. Ya. Tapi sekali lagi kita sepakat itu bukan untuk maksudnya kita jelek-jelekin orang ya. Tapi maksudnya itu Ya, Pak. informasi buat kita gitu ya. Nah, ini misalnya ada satu yang menarik karena ini muncul di mata saya. Kalau kita lihat di ujung-ujungnya G itu ada sedikit kait. Kalau bahasa teknisnya itu memang coil atau kait di huruf GYJ ya. Kalau Oh, ya, ya. Pak Wahyudi lihat atau rekan-rekan Bapak Ibu lihat berangan-angan di G-nya itu kan ada kait sedikit. Tidak semua G begitu ya. G-nya jadi di ujung itu seperti ada mata pancing kalau di zoom. Karena saya bisa langsung saya zoom itu kelihatan sekali langsung di ujungnya setiap G-nya bisa ada kata bagi pengetahuan berangan-angan di ujungnya itu ada kaitnya. Kaitnya itu untuk yang sudah bekerja itu memberikan informasi orang yang ingin meningkatkan keuangannya, sudah melakukan usaha entah nambah kompetensi, entah sudah mengajukan kenaikan gaji, tapi belum terpenuhi. Itu bagi yang sudah mandiri bekerja atau punya bisnis. Kalau yang belum bekerja atau anak-anak yang masih menerima uang saku dari orang tua, itu mau menyatakan uang jajannya atau uang sakunya kurang. Itu biasa kurang terus itu, Pak. Oh iya, ini kait ini saya perhatikan. Iya betul. Ya, Jadi di ujungnya tuh ada kait. Jadi sama. Jadi kalau ini kenapa dianggap sebagai sains? Siapapun punya ciri-ciri yang tadi disebutkan. Misalnya margin kirinya melebar, punya kait di huruf GYJ, tantangannya coret zona bawah ke zona tengah itu artinya akan sama. Jadi bukan berdasarkan terawangan. Bukan pakai kemenyan itu bukan, Pak? Kemenyan. Ya, ini saya perhatian G-nya sama semua. Jadi tidak hanya satu yang kait, satu enggak, hampir semua pakai kait ini, Pak. Wah. Pak. Saya bayangkan kalau misalnya kita masih belum ada apa istilahnya media, mungkin kalau zaman dulu masih surat menyurat itu yang ahli grafologi itu bisa tahu Pak ya, ini teman atau tidak. Kalau zaman dulu kan masih surat menyurat Pak ya. Betul Pak Wahyudi. Untuk di Indonesia sekarang itu kan sebenarnya kesadaran terhadap grafo itu kan walaupun yang belajar sudah banyak, kesadaran itu belum terlalu tinggi sehingga banyak pejabat negara sekarang misalnya dia begitu mudah mengumbar tulisan tangannya, buat kami yang analis grafo itu ya ketawa-ketawa saja. Gitu. Kalau di Amerika itu sudah ada undang-undangnya Pak Wahyudi. Oh, Presiden Amerika dan pejabat tinggi negara itu tulisannya itu tidak boleh diumbar di publik. Kalau sampai di publish itu sudah ada stafnya yang menuliskan. Gitu. Karena apa? Di Amerika itu grafolo sangat banyak. Nah, di Indonesia itu sangat kan belum mungkin mereka juga nggak percaya. Sehingga ya siapapun lah ya para petinggi itu nulis, ya kita begitu tahu, oh ini benar atau enggak itu? Tapi bukan bahan buat kita untuk jadinya untuk bahan kita untuk menjatuhkan atau menjelekkan itu karena bukan etikanya. Walaupun sebenarnya kalau tulisan yang sudah dipublish itu menjadi hak umum, gitu. Tapi kita masih memegang kalau yang masih etikanya untuk menyerang, untuk menjatuhkan tidak. Kalau saya memilih untuk tidak lakukan. Baik. Pak, oke. Dari analisa tulisan tangan, ini ada pertanyaan dari Bu Vika Indira. Dari analisa tulisan tangan itu bisa dideteksi minat seseorang nggak? Gitu. Maksudnya dari tulisan tangan berarti minat saya di sini, maka sebaiknya saya ke dunia manufaktur atau mungkin dunia jasa. Bisa nggak begitu minat? Nah, itu juga pertanyaan yang bagus sekali Pak Wahyudi. Dan bagusnya itu karena yang ditanyakan adalah minatnya, bukan bakatnya. Ya, kan sebenarnya kalau kebanyakan banyak yang bertanya bakat gitu. Kalau tanya bakat jawabannya cukup panjang karena begini. Kalau jawaban singkat untuk bakat dulu ya sebelum jawab minat ya. Banyak sekali orang-orang yang ketika datang untuk analisa tulisan tangan mereka saya punya bakat apa ya? Seolah-olah sudah ada bakat di situ gitu. Nah, kan jangan berkecil hati. Kalau memang bakat itu ada,
maka memang pasti akan terlihat di tulisan tangannya. Saya pernah terheran-heran kok salah satu mantan mafia narkoba, loh kok di sini ada ciri bakat musik ya? Ternyata memang dia pencipta musik dan pemain piano. Untuk yang kita nggak duga, yang sama yang kayak yang uh, yang pelaku tersangka yang mutilasi yang Malang itu, kan saya juga heran loh, kok ini ada ciri seni. Di kepala saya kan berasumsi dia tunawisma loh, hebat, kok hebat ya, maksudnya punya. Nah kan kita nggak bisa berasumsi, ternyata ketika tertangkap di kosnya itu banyak gambar-gambar seni, gambar-gambar karikatur dan kartun. Nah, kalau memang ada, pasti akan muncul. Tapi jangan juga berkecil hati ketika bakat di tulisannya memang tidak ada. Jadi jangan ketika menyodorkan seolah-olah sudah ada bakat di situ. Nah, jauh lebih penting kalau teori bakat dan minat, betul bahwa minat itu akan pengaruhnya lebih besar, Pak Yudi. Dan betul, tulisan tangan itu bisa melihat minimal minat si penulis itu sebaiknya misalnya entah pendidikan atau bekerja itu apakah di bidang sosial. Ya, jadi cakupan bidang sosial kan juga banyak ya, apakah marketing, selling, bisnis gitu ya, apakah cakupannya eksak murni, teknik, fisika gitu kan, banyak yang benar-benar teknik lah gitu ya, teknik atau eksak, atau kombinasi keduanya. Jadi minat yang itu bisa dilihat, termasuk bakat sebenarnya kalau memang ada, itu bisa kelihatan juga. Oke, baik. Oke, Pak Sandi, mungkin kita ini udah mungkin satu analisa tulisan tangan lagi Pak Endi saya berikan. Oke, ini sebentar. Oke, ini Pak. Nah, bisa dilihat Ya, Pak Pak ini Pak. Yudi. Oke, ada satu tulisan tangan lagi mungkin kita ini Pak. Karena ini terus terang ini spesial nih. Terima kasih buat Pak Iswandi, ini banyak yang dibacain. Biasanya kalau kegiatan mungkin cuma 1, 2, 3, ini kayaknya rata-rata wah ini sudah banyak dibacain nih. Tapi kami mohon maaf tidak semua tulisan tangan mungkin yang atau tanda tangan kami bacain semua gitu. Oke, yang terpilih yang awal-awal sudah memberikan masuk kepada kami. Ini kelihatan Pak tulisannya? Ini termasuk yang dikirim ke saya nggak Pak? Belum Pak, belum. Belum ya? Ini kalau dari segi baseline ini kan ada kombinasi. Kalau paling atas ada yang turun, di bawah itu ada yang naik. Nah, berarti kalau ada kombinasi seperti itu, berarti motivasinya tidak stabil. Ya, kadang-kadang turun, tapi juga kadang-kadang juga bisa meningkatkan motivasinya lagi. Nah, pertanyaannya butuh nggak motivasi yang stabil, gitu kan? Itu dari sisi motivasi. Dari sisi perencanaan itu kita melihat istilahnya grafo itu spasi antar baris. Nah, jenis ini saya nggak terangkan mekanismenya ya. Ini termasuk sebenarnya yang perencanaannya baik. Sayangnya karena baseline-nya tidak stabil, maka kemampuan perencanaannya ini bisa diabaikan. Dan arti sebenarnya dia mempunyai kemampuan perencanaan yang baik, cuman ketika motivasinya tidak stabil, jadi tidak berfungsi. Kemampuan perencanaan termasuk soal kerapiannya. Ditambah dengan soal EQ-nya ya, EQ itu kita lihat dari kembali kepada kemiringan. Ini kemiringannya kalau diperhatikan ini kombinasi lagi, ada yang kiri, ada yang tegak, dan ada yang kanan. Kalau bahasanya tokoh Tiongkok kuno yang juga mengatakan bahwa tulisan itu juga berkaitan dengan watak, itu pada waktu itu kita harus memperhatikan tulisan tangan seperti rumput yang tertiup angin. Ketika riset ini maksudnya selainnya itu tidak stabil. Nah, ini menghasilkan mood yang juga mudah berubah. Gitu. Tanda tangannya ini sedikit tidak terlihat di layar saya.
agak ke pinggir, tertutup. Baik. Oke, baik. Oke, kurang lebih begitu. Baik, Pak Sandi. Kita ini ada yang angkat tangan, Ustaz. Kayaknya apa nih? Warasapta Ningtyas. Ini kepencet atau gimana ini, Pak? Silakan. Oke. Oke. Warasapta Ningtyas, apakah ada mau bertanya? Oke, silakan. Atau kepencet ini? Oke, baik. Oke, kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, adik-adik, sahabat Ibu, apakah ada pertanyaan lagi? Ya. Oke. Silakan mumpung ini. Pak Wahyudi, Gimana Pak Sandi? dari teks sih ada satu dari Mbak Putri ya, itu pertanyaannya menarik juga. Oke, baik. Terkait dengan kecepatan tulisan bagaimana cara mengetahuinya? Oke, silakan Pak. Jadi Mbak Putri yang tanya ini ya, terkait kecepatan tulisan, bagaimana cara mengetahuinya? Kemudian apakah berarti harus mengawati proses saat menulis? Lalu setelah mengetahui grafoterapi ini, kita bisa mengetahui kondisi tubuh maupun psikologi saat baseline naik atau turunnya. Oke, silakan Pak Yosandi. Ya, masih Pak Wahyudi. Ini pertanyaan menarik dari Mbak Putri. Jadi salah satu yang dianalisa itu memang soal kecepatan. Betul, kita tidak harus mengamati langsung. Karena yang seperti ini kan zaman sekarang online tidak lagi tes langsung di depan kita. Dan juga kalau misalnya jumlahnya banyak gitu ya, pernah saya satu acara itu ada yang satu acara 500 orang maraton gitu ya, ada yang 300 langsung gitu ya, ada yang ya puluhan, ada yang 60-an langsung dianalisa. Nggak mungkin kita mengamati satu persatu gitu. Dan kalau hanya pada waktu kegiatan menulis saja, ya kita tidak, maksudnya memberikan waktu untuk hanya nungguin orang menulis gitu. Jadi nanti memang ada teknik untuk menentukan kecepatan menulis itu, apakah dia masuk kategori yang lambat, sedang, dan cepat. Nah, kecepatan tulisan ini nanti menentukan kalau secara narasinya itu kecepatan berpikir dan bertindaknya seseorang itu lihat dari kecepatan tulisannya. Nah, scoring pada metode saya di grafogramnya saya itu nanti itu menunjukkan IQ si penulis, ditambah dengan beberapa ciri, apakah ciri jenius atau tidak, itu nanti menentukan skor IQ dari penulis. Itu pertanyaan yang mengenai kecepatan. Jadi nanti ada metode. Hanya lihat dari tulisan kita tahu ini ada jenis tulisan lambat, ini tulisannya kecepatannya sedang, ini kecepatannya cepat. Jadi ada metodenya. Pertanyaan yang satu lagi, apakah grafoterapi ini mengetahui kondisi tubuh? Ya, jadi dengan khusus metode grafo bisnis ya, tadi sudah disampaikan minimal aspek utamanya ada 16 aspek yang tadi, ya, kesehatan tubuhnya, pengaruh masa lalu, pandangan masa depan, dan lain-lain sebagainya, motivasi, EQ, IQ, dan lain-lain sebagainya, dorongan berprestasi, itu bisa diungkap semua dengan gampang. Nanti skornya apakah rendah dari 1, apakah tinggi sampai 5. Jadi nanti juga kadang-kadang kalau yang nggak mau baca, dia tinggal lihat berapa banyak merahnya, berapa banyak hijaunya. Begitu, Mbak Putri dan Pak Wahyudi. Baik, terima kasih Pak Yosandi. Oke, Pak Yosandi mau tanya ini, kalau misalnya kita ingin belajar nih tentang grafo bisnis, itu kira-kira berapa lama ya? Apakah ada level-levelnya ataukah langsung? Kan kalau kayak bahasa Inggris kan ada levelnya dari beginner, advance, atau middle. Nah, kalau grafo bisnisnya ada levelnya juga atau tidak, Pak Yosandi? Baik, Pak Wahyudi, saya sharing ini lagi ya. Boleh, silakan, Pak. Ini tadi yang aspek yang bisa kita ungkap. Di luar masih ada ciri-ciri yang sangat spesifik lagi, misalnya di luar yang 16 itu ya, misalnya ada kecemasan, agresi, ciri-ciri psikopat, itu kepribadian ganda, itu juga bisa diungkap. Nah, untuk belajarnya sendiri
itu kalau kelas offline dulu kan sebelum kondisi sekarang itu kan kelas offline. Termasuk di Jogja sebenarnya saya cukup sering mengadakan yang seminar maupun yang kelas yang sertifikasi. Nah, kondisi sekarang itu kan orang tidak mudah untuk berpergian, nah sekarang disediakan online-nya. Kalau offline-nya itu 3 hari langsung, 8 jam kali 3 hari minimal. Jadi itu tidak perlu kualifikasi tertentu, hanya minat untuk belajar saja, dan mereka yang belajar saat ini bukan hanya yang memang dari background psikologi, background SDM, bahkan yang background teknik pun sekarang banyak yang belajar grafo bisnis, yang background dokter banyak yang belajar. Kenapa? Kalau 10 tahun yang lalu, jangan kata kita saya bicara tentang grafologi atau psikologi, orang berpikir untuk apa? Orang pada waktu 10 tahun yang lalu berbicaranya tentang hard skill. Tapi 3 tahun yang sekarang, itu kebutuhan psikologis manusia, kebutuhan untuk mengetahui kondisi psikologis manusia itu sangat tinggi. Nah, kalau online-nya sendiri itu berlangsung Senin, Rabu, Jumat, itu sepanjang 13 pertemuan melalui Telegram. Gitu. Dan untuk Agustus ini kebetulan ada diskon 17%. Itu pertama kalinya saya berikan karena ada yang ingin belajar tapi dananya masih perlu untuk perlu diskon lah katanya. Begitu Pak Wahyudi. Baik, terima kasih Pak Sandi. Oke, jadi Pak Sandi, kan kita tahu bahwa kalau saya berulang kali saya nyatakan kepada mahasiswa saya bahwa kalau misal kita ke toko buku, yang paling banyak itu adalah buku tentang psikotes. Jadi orang tuh merubah dirinya. Jadi ketika merubah dirinya, perusahaan akhirnya kan istilahnya, wah ini orang yang dia terima kemungkinan adalah udah pakai topeng-topeng gitu, betul Pak ya? Ya betul Pak. Nah, jangan nanti saya curiga, jangan nanti grafologi ini atau grafobis ini mungkin akan dipakai oleh perusahaan untuk menggantikan atau kalau nggak menggantikan melengkapi dari psikotes itu Pak. Apa sudah ada perusahaan yang menerapkan ini untuk rekrutmen Pak? Ya, betul Pak Wahyudi. Jadi sejak 3 tahun yang lalu itu karena memang dilihat alat tes itu banyak yang memang sudah bocor kunci jawabannya, beli murah pun sekarang online itu cuma ratusan ribu, itu alat tes lengkap berikut dengan jawabannya itu sudah banyak yang beredar. Nah, memang dari sejak 3 tahun yang lalu, termasuk alumni saya, makanya waktu itu pihak korporasi minta saya menuliskan buku untuk yang rekrutmen. Jadi mereka memang sudah banyak yang menggunakan rekrutmen kembali menggunakan grafotest begitu. Baik. Biar nggak ketipu perusahaan gitu ya. Betul. Kalau sekarang kalau alat tes ya orang sudah tahu lah, tinggal belajar gitu kan. Nah, kalau tulisan tangan tinggal ke jam terbang analis grafo yang mereka punya saja. Baik. Oke, baik Pak Sandi, saya rasa cukup ya, kita udah 1 jam 45 menit. Terima kasih banyak kepada Pak Sandi yang hari ini sudah meluangkan waktu spesial sekali buat kita sahabat IPO, Bapak Ibu, mahasiswa semua. Kenapa spesial? Yang tadi saya bilang penjelasannya lengkap, kemudian juga pembaca analisa tulis tangan bukannya 1-2 tapi ya sebagian besar sudah dibacain ya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Sandi. Ini sangat bermanfaat. Saya yakin, kami yakin sangat bermanfaat buat kami semuanya. Dan buat bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik mahasiswa, sahabat IPO, jangan lupa nanti tolong kita sudah share tentang absensi webinar IPO, diklik untuk mendapatkan sertifikat. Jadi bagi yang mengisi itu yang kami kirimkan. Dan juga kami juga mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, ya saudara-saudari, mahasiswa, sahabat IPO yang sampai saat ini betah. Ini saya lihat ini sampai tidak ada yang turun. Makin lama, saya pikir biasa kan lama-lama hilang satu, lama enggak. Ternyata bertahan ini, malah tambah ini. Ini luar biasa ini. Oke, demikian dari saya, ya. Demikian saya akhiri sekali lagi, mohon maaf sebagai moderator, saya mohon maaf kalau dari penyampaiannya mungkin ada yang kurang.
ada yang kurang atau ada yang salah, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irfandi. Oke, sebelumnya Terima kasih. mungkin kita kasih aplaus dulu buat Pak Irfandi. Silakan. Terima kasih buat Pak Sandi. Baik, terima kasih. Saya Iri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.